syukur, Haleluya. ucapan syukur kita segala kebaikan Tuhan, segala kasih Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas pekerjaan tangan dalam hidup kami Tuhan, atas pertolongan kasih-Mu Tuhan buat hidup kami Tuhan. Kami terus rasakan Tuhan, kami terus Tuhan rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buka hati kami Tuhan, kami serahkan Tuhan segala apapun Tuhan yang menjadi tujuan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah mengetahui Tuhan apapun yang akan kami utarakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ingin mendengar Tuhan dari mulut kami Tuhan. Untuk apapun yang kami rindukan dan kami pergumulkan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu Tuhan memberi jawaban yang pasti Tuhan, memberi jawaban yang memberi damai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tempat ini dan di hati kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Engkau memperhatikan untuk memperkatakan setiap doa yang menjadi permohonan di dalam hidup kami, di dalam rumah budi menjadi tadi jemaat iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilakan kita. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami bernyata kepadamu di pagi hari yang ini Bapa. Tuhan, kami tahu semua hanya karena kemurahan-Mu kami boleh hidup pada hari ini Bapa. Kami boleh bernafas, kami boleh masih dapat melayani Engkau ya Bapa. Semua karena kemurahan-Mu dan kami ya Bapa. Kami siap syukur untuk semuanya Bapa. Doa kami Kau pelihara Bapa. Bahkan saudara kami yang jauh, bahkan teman-teman kami semua Kau pelihara ya Bapa. Maka kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa. Khusus buat Bejani Bapa. Tuhan, Kau tolong gereja kami Bapa. Dan Kau berjaya dari atas gereja kami Bapa. Kau mengetahui setiap kebutuhan apa yang ada di gereja kami Bapa. Dan kali ini Kau mau tolong Bapa. Kau mau sempurnakan selalu ya Bapa. Kami berdoa sebagai kepala sidang Bapa. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau berikan pada kami Bapa. Kami tadi bagi kaum ibu, kaum youth, semuanya Bapa yang ada di sini Bapa. Kau berkati Bapa. Setiap jemaat Kau biar Kau merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami berserah, kami ucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Doa kami yang silakan kami berkata sekarang dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami terbaik dan terindah Tuhan. Dari setiap apapun yang telah diutarakan hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Kami terus merasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Sampai kami Tuhan bertemu dengan Engkau Tuhan. Kerajaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka setemuka satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku
kuasa-Mu Tuhan, perkara-perkara ajaib itu berlaku bagi gereja kami Tuhan. Biar Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, terlebih boleh diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan umat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan di tengah-tengah gereja ini Tuhan, supaya Tuhan boleh mereka diberkati, mereka boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, dan biar jamahan-Mu senantiasa ada dalam umat-Mu Tuhan. Tuhan, biar Kau sendiri akan membela umat-Mu, membela gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dan kuasa-Mu dengan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu Pak Tuhan, Tuhan Kau berikan hamba-Mu ini hikmat, akal budi, kekuatan Tuhan, kesehatan baginya Tuhan, terutama biar Tuhan api rohnya itu boleh bernyala-nyala senantiasa melayani Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kau tolong Tuhan, kuatnya berkati Tuhan, baik istri, anak-anak, mantu dan cucunya Tuhan Kau berkati mereka semua Bapa, agar Tuhan hidup mereka Tuhan boleh menjadi terang, menjadi berkat Tuhan dalam jemaat-Mu, dalam lingkungan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan apapun direncanakan bagi hamba-Mu ya Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi rumah tangga yang Kau berkati Tuhan, buka jalan semuanya Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja sekitar di harapan kita pasar modern khususnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, agar ada kesatuan hati Tuhan, baik gereja-gereja yang ada, segala denominasi yang ada Tuhan, boleh bersatu hati untuk meninggikan Engkau, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat Tuhan, agar mereka boleh kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan gereja yang ada di tempat pasar modern ini menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam Tuhan, sehingga Tuhan boleh nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Roh-Mu yang Kudus senantiasa bekerja Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari Minggu ini Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, untuk rapi hamba-Mu yang bakal firman-Mu, baik WL singer, musik, baik kolektan, terima tamu juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan di media. Kau berkati Tuhan, berkati kami semua Bapa dan pelayan kami, urapi dengan kuasa-Mu, agar semua pelayanan ini Tuhan boleh meninggikan Engkau, boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh acara ibadah hari Minggu ini ke dalam tangan Kau, berkati Tuhan semuanya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jawab kami terbaik Tuhan, dalam setiap permohonan doa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati Tuhan untuk setiap apapun yang telah Kau sediakan Tuhan, dalam khususnya di dalam rumah-Mu, gereja kita jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah menaburkan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya melalui berkat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, sudah menaburkan berkat-Mu Tuhan, khususnya di dalam persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan yang lainnya Tuhan, di dalam rumah-Mu, gereja kita jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya Tuhan, dan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membalasnya dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kaum Bapa di tempat ini Tuhan. Terus Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan, Engkau berikan semangat yang baru Tuhan. Dan kaum Bapa Tuhan selalu Tuhan menjadi kebanggaan-Mu Tuhan, dapat menjaga keluarganya Tuhan dan memimpin keluarganya Tuhan dengan penuh kasih yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, baik di dalam pelayanan maupun di dalam keluarganya Tuhan, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kaum ibu di tempat ini Tuhan, jadikan mereka tiap-tiap doa yang luar biasa Tuhan, baik di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel maupun di dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya biarlah kaum ibu Tuhan di tempat ini
terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi kerinduan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kaum ibu di tempat ini Tuhan selalu Tuhan menjadi kebanggaan Engkau Tuhan, menjadi terangmu Tuhan dan penuh kasih yang seperti Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, baik yang sudah menikah Tuhan, anak mantu dan cucu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik yang sudah berumah tangga Tuhan, Engkau berkati Tuhan, berikan keluarga yang harmonis Tuhan, kesatuan hati Tuhan, yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi anak-anak kami yang sudah bekerja Tuhan, Engkau terus Tuhan berkati segala apapun yang dikerjakannya, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Dan bagi anak kami yang masih bersekolah Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi kebanggaan Engkau dan kedua orang tuanya di dalam sekolahnya, di dalam pelajarannya, di dalam kehidupannya Tuhan. Dan cucu kami Tuhan, kami percaya Engkau berkati Tuhan, khususnya Tuhan Devotion, Harvey dan Chelsea Tuhan. Kami percaya Engkau berkati cucu kami Tuhan di masa pertumbuhannya, Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Kasih-Mu terus sempurna Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan, khususnya keluarga Ibu Tanti dan Pak Suhandi Tuhan. Kami percaya Engkau berkati Tuhan atas kesetiaannya Tuhan, terus mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kurang sedikit pun kasih terus melimpah di dalam kehidupannya Tuhan. Segala apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, untuk anak-anaknya, mantunya, dan cucunya semua yang Kau berkati Tuhan, baik dalam pekerjaannya Tuhan. Kami juga percaya Engkau terus membuatnya menjadi berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berikan cuaca yang terbaik Tuhan untuk ibadah raya kami pada esok hari Tuhan, sehingga keluarga kita di Jemaat Immanuel Tuhan bisa datang dan pulang tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kami percaya hanya berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan yang terus mereka rasakan di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga mereka selalu merindukan Tuhan ibadah-ibadah yang Kau sediakan Tuhan. Kami juga percaya biarlah terang-Mu terus melekat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui terang-Mu Tuhan yang terus melekat Tuhan, baik dalam kehidupan kami dan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan, khususnya di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya Tuhan, Engkau terus nyatakan kebesaran Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan bekerja Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, sehingga banyak jiwa terus dimenangkan dan banyak jiwa terus diberikan kekuatan yang baru Tuhan, sehingga kesatuan hati Tuhan, baik dari dalam baik untuk para pelayan Tuhan dan jemaat di tempat ini Tuhan, terus merasakan Tuhan dan melihat Tuhan kebesaran Tuhan, baik di dalam rumah-Mu maupun di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk anak-anak kami Tuhan yang berada di luar negeri Tuhan. Kami percaya Tuhan, khususnya untuk keluarga Yohanes Tuhan, keluarga Ali Tuhan, keluarga Sunai Tuhan, yang lainnya Tuhan, serta Han-Han Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dan apapun yang mereka layani Tuhan. Kami percaya Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkau harapan kami Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan.
Engkau menyediakan firman yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala kami apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu khususnya di rumah gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terus Tuhan Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang diperkatakannya Tuhan semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita lihat satu pujian firman-Mu kita bagi hati. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah dan belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, di dalam doa fajar hari Sabtu ini ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, memuji, membesarkan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami ya Tuhan merupakan dupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan tiba saatnya kami hendak belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Berpesanlah kepada kami ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan kami mendapatkan sesuatu akan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali dan keadaan sehat ya, walaupun ya kita pun harus berhati-hati karena ini cuaca sedang pergantian cuaca dari musim panas ke musim hujan saudara, karena di beberapa daerah itu udah musim hujan ya. Bekasi ini belum saudara, biasanya Bekasi itu hujannya tuh agak belakangan saudara ya. Nah tetapi disinilah saudara kita merasakan bagaimana dampaknya ya. Dampak saat ini di Bekasi itu panasnya luar biasa sekali saudara. Saya rasakan beberapa minggu ini saudara, itu panasnya ya sangat-sangat luar biasa sekali. Tetapi sebagai anak Tuhan kita nggak usah takut, nggak usah khawatir saudara. Kita terus meminta hikmat kepada Tuhan untuk kesehatan kita saudara ya. Nah pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar saudara bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel setelah kematian Musa saudara.
Ya, karena memang pada saat Musa mati saudara, penggantinya yaitu adalah Yosua, yaitu 12 salah seorang pengintai, 12 pengintai saudara ya, yang dimana ditugaskan oleh Tuhan atau difirmankan oleh Tuhan untuk merebut, ya kan, merebut tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian saudara. Ya, tetapi sebelum Yosua merebut tanah Kanaan, itu ada beberapa kota yang direbut oleh Yosua juga saudara ya. Salah satunya yaitu Yeriko, tembok Yeriko, yang kita tahu Yeriko itu temboknya itu runtuh berkat apa? Berkat dari Tuhan saudara. Ya, tetapi dari situ perjalanannya saudara, setelah Musa mati saudara, di dalam ayatnya yang ke Yosua 1 ayatnya yang ke 6 saudara, dikatakan demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, jadi firman Tuhan ini berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan berbicara kepada Yosua, karena pasti saya percaya pasti Tuhan tahu saudara bagaimana hati Yosua untuk memimpin bangsa ya yang besar saudara, menggantikan Musa. Pasti itu ada kegentaran, ketakutan saudara. Apakah bisa atau tidak saudara? Satu itu. Kedua saudara, yang dipimpin atau bangsa Israel itu bukannya bangsa yang enak saudara ya, yang selalu nurut, yang selalu taat saudara. Nah, kita tahu bangsa Israel itu bagaimana tindakannya saudara, karakternya bagaimana. Nah, ini Yosua itu berkecamuk. Saya pasti saudara, saya pasti Yosua itu mempunyai hati yang bergejolak begitu saudara ya. Nah, demikian juga saudara, nah di saat-saat kita saudara, pada saat Tuhan memerintahkan kepada kita saudara untuk mengerjakan sesuatu atau menjalankan sesuatu, terkadang ada hati yang bergejolak saudara, bisa atau tidak saudara, ya kan? Apakah kita mampu atau tidak menjalankan perintah Tuhan saudara? Nah, begitu juga dengan gereja kita saudara, di dalam khususnya saya sebagai pengembalaan di tempat ini, terkadang saya bertanya, Tuhan, apakah saya bisa mengembalakan, gitu kan? Nah, tetapi disinilah firman Tuhan, teguhkanlah, kuatkanlah, saudara. Artinya apa? Kita harus teguh, saudara, harus kuat di dalam segala apapun juga, saudara. Baik di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga. Sekarang di rumah tangga pun, saudara, pasti saudara, apalagi kalau sebagai imam keluarga saudara yang memikirkan masa depan ya, masa depan anak-anak atau masa depan keluarga saudara. Karena kalau seandainya saya pelajari, pikiran manusia laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu memikirnya ke depan saudara, dia kebanyakan ini standar secara riset gitu ya. Laki-laki itu memikirkan ke depan, masa depannya bagaimana saudara ya. Nah, tetapi kalau perempuan ya itu lebih cenderungnya memikirkan untuk saat ini. Makanya kenapa saudara pada saat pernikahan itu mereka dipersatukan saudara, mempersatukan dan saling melengkapi. Saling melengkapi artinya apa saudara? Yang satu memikirkan masa depan, yang satu untuk memikirkan saat ini. Karena kenapa? Untuk meraih masa depan ini saudara, tidak mungkin saudara kita tidak memikir untuk masa ini saudara. Karena masa ini itu adalah proses untuk meraih masa depan saudara ya. Nah, begitu juga dengan gereja saudara. Kita ada saudara visi misi yang Tuhan berikan kepada kita semua saudara. Tetapi untuk meraih misi ke depan saudara, kita pun harus memikirkan untuk saat ini. Nah, semuanya itu tidak mungkin dapat diambil oleh beberapa orang saudara. Pasti Tuhan menyediakan orang-orang yang
memikirkan untuk saat ini dan memikirkan untuk bagaimana prosesnya untuk mengambil masa depannya, saudara. Ya, nah begitu juga saudara Yosua, saudara memang ditugaskan ya kan di visi misi yang terbesar yaitu merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan ya karena memang Tuhan sudah berjanji saudara kepada bangsa Israel saudara untuk menempatkan tanah Kanaan yang subur, makmur dan berlimpah susuknya saudara. Nah, tetapi pada saat di situ saudara Tuhan memerintahkan kepada Yosua saudara pertama kali kuatkanlah dan teguhkanlah, ya kuatkanlah teguhkannya. Artinya supaya Yosua pun harus berjalan saudara, ya berjalan dengan Tuhan saudara. Nah, kita loncat saudara ya, kita langsung ke jatuhnya Yeriko saudara ya, jatuhnya Yeriko saudara, di mana di ayat yang ke-6 saudara. Ayat yang ke-1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk saudara. Artinya saudara, gerbang Yeriko saudara itu sudah tertutup saudara untuk bangsa Israel. Ya kan? Karena memang Yeriko ya tahu saudara bahwa bangsa Israel ya salah satunya mengincar saudara kan, mengincar Yeriko saudara. Nah, oleh sebab itu saya percaya gerbang Yeriko itu bukannya gerbang yang pendek saudara. Ya, kalau seandainya kita melihat ya atau menonton pasukan-pasukan Cina gitu ya berperang itu bagaimana kota benteng itu tuh berlapis-lapis saudara. Gerbangnya ya itu tinggi sekali saudara. Dan pada saat di situ saudara tidak ada yang namanya bom atau teknologi pun yang seadanya, ya mungkin dengan panah atau apa saudara ya. Nah, jadi pada saat di situ sebagian bangsa Israel itu pasti putus asa karena melihat tembok yang besar itu saudara, bagaimana saudara untuk merobohkan tembok Yeriko ini saudara. Sedangkan peralatan tidak ada, lalu saat keadaan fisik pun saudara mungkin kelelahan, capek saudara ya. Nah, disinilah saudara bagaimana bangsa Israel sudah putus harapan, ya kan, putus harapan dan bagaimana caranya saudara kan. Begitu juga kita saudara, ya kan, terkadang setiap visi, setiap misi yang Tuhan berikan saudara, terkadang kita putus asa saudara. Terkadang kok Tuhan tidak ada jalan saudara ya. Tidak ada jalan, mungkin dari sakit penyakit, dari ekonomi, kan, dari masa depan, saudara kok kayaknya buntu, saudara, ya, buntu, ya. Inilah menggambarkan kenapa Yeriko ini sesuatu penghalang atau masalah yang dihadapi oleh sebagian anak-anak Tuhan, saudara, ya. Nah, tetapi di ayat yang kedua, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, saudara. Nah, firman ini diturunkan, saudara. Ini apakah Tuhan sudah merobohkan tembok Yeriko, ya kan? Nah, kalau saya perhatikan pada saat firman ini disampaikan, ini tembok Yeriko itu belum runtuh, saudara. Ya kan, belum apa-apa saudara, tetapi Tuhan sudah memberitahukan bahwa tembok Yeriko akan diserahkan kepada Yosua saudara, ya kan, kepada bangsa Israel. Ya, ini belum terjadi, belum runtuh saudara ya. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa saudara ya. Nah, jadi Tuhan belum memberikan tembok Yeriko. Tetapi yang Tuhan harus Yosua kerjakan saudara, ya kan, yaitu apa saudara, yaitu berdoa. Ya kan, ayat-ayat selanjutnya yaitu berdoa mengelilingi tembok Yeriko saudara. Artinya apa saudara? Artinya pada saat kita mempunyai kerinduan, pada saat kita mempunyai sesuatu masalah atau apapun juga saudara, datanglah kepada Tuhan.
tanya kepada Tuhan, bagaimana yang harus kita lakukan, saudara. Begitu juga pada saat di sini Yosua hanya dilakukan mengelilingi setiap hari satu kali. Artinya apa, saudara? Artinya itu berdoa. Belum berperang. Itu belum berperang. Hanya satu hari selama 6 hari itu sehari sekali itu berdoa, saudara. Nah, pada saat hari ke-7 itulah namanya yang berperang, saudara. Ya kan, ya pada hari ke-7 itu seluruh imam itu langsung meniupkan sangkakala, saudara, 7 kali keliling, saudara, itu yang berperang. Berperang siapa, saudara? Yaitu malaikat, saudara. Ya kan, pasukan Tuhan. Sehingga pada hari ke-7 itu tembok Yeriko itu runtuh, saudara. Artinya apa, saudara? Di dalam kehidupan kita, saudara, di dalam kehidupan kita setiap ada sesuatu hal, kerinduan, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan terus, saudara. Jangan lelah-lelah, saudara. Kita terus berdoa mungkin 1 hari Tuhan, ya mungkin tidak ada apa-apanya. 2 hari, 2 kali, saudara, berdoa tidak ada perubahan lagi. 3 kali, 4 kali terus, saudara. Ya kan, terus berdoa, saudara, sehingga pada akhirnya saya percaya pada saat waktunya, saudara, Tuhan berikan yang luar biasa, saudara. Ya, segala apapun juga cita-cita kita, keinginan kita, pengharapan kita, itu pasti Tuhan akan memberkati kita, saudara. Ya, saya percaya, ya saya juga mengalami hal-hal keajaiban, ya, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, ya. Kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, saudara, itu terjadi, keajaiban Tuhan terjadi di atas kehidupan kita, saudara. Nah, untuk gereja pun, saudara, saya percaya, saudara, Tuhan pasti memberikan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang mungkin kita tidak terbayangkan, yang mungkin kita tidak melihat, mungkin kita tidak mendengar, saudara. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kenapa, saudara? Ya, tugas kita ya hanya pujian, penyembahan, berdoa, saudara, ya, mendukung dalam doa, saudara, visi misi gereja kita, biar gereja Betani khususnya di Immanuel ini terus bertumbuh, saudara. Walaupun ya kita terus berjuang, saudara, ya, berjalan dengan, ya, istilahnya dengan pengharapan kepada Tuhan, saudara. Kita terus berserah kepada Tuhan seperti Yosua, saudara, berserah kepada Tuhan. Kalau seandainya saya percaya, ya kan, mungkin di dalam pikiran Yosua, dia pun pasti bilang saya tidak sanggup, saudara. Ya kan, saya tidak sanggup. Yosua pasti berpikir begitu. Makanya Tuhan berfirman, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saudara. Artinya apa? Memang ini adalah tugas yang mulia, saudara, yang Tuhan berikan. Ya kan, tugas ini bukannya sebagai tugas untuk kita pribadi, tetapi untuk semuanya, saudara. Ya kan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Nah, gereja kita pun, saudara, ya berjalan, saudara, ya terus melangkah, saudara, biar Tuhan yang menyertai gereja Immanuel, ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saudara. Dan saya percaya gereja Immanuel terus bertumbuh, saudara. Gereja Immanuel sedang mempersiapkan, ya kan, sedang mempersiapkan orang-orang pilihan Tuhan di tempat ini, saudara. Ya, jadi nggak usah khawatir, saudara, dalam segala apapun juga, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun, biar Tuhan yang memberikan petunjuk, saudara, di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan, di keluarga maupun di dalam gereja. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah pada pagi hari ini. Amin. Baik, kita akan berdoa. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau sudah meneguhkan dan menguatkan hati kami ya Tuhan. Biarlah
Semuanya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memiliki otoritas di dalam gereja-Mu, di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Engkau yang mempersiapkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang rindu untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau telah kuasai tempat ini, ruangan ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati pemilik ruko ini, Bapak Agus dan Ibu Karolin ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, damai sejahtera Engkau curahkan di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah esok hari ya Tuhan. Kami bersujud ya Tuhan di dalam altar-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang akan mengurapi altar ini ya Tuhan. Di mezbah ini ya Tuhan, siapapun orang yang naik ke mezbah ini ya Tuhan, ada urapan, ada kuasa yang Kau berikan ya Tuhan untuk memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dari Imam Lewi ya Tuhan, praise and worship, pemain-pemain musik ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi ya Tuhan, biarlah mereka menjadi saluran berkat bagi jemaat di tempat ini ya Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau siapkan hatinya ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bapa. Engkau siapkan ya Tuhan, biarlah esok hari akan terjadi sesuatu yang luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Sesuatu yang mengalami terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan. Kau materaikan firman-Mu yang akan Kau taburkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan terus menguatkan dan meneguhkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga dengan bangku-bangku yang telah kami sediakan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan mendatangkan jiwa-jiwa-Mu ya Bapak, baik yang sudah lama maupun yang baru ya Tuhan. Kau datangkan ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan memuji, membesarkan nama Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memberkati gereja-gereja-Mu yang ada khususnya di Pasar Modern ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan seluruhnya, di dalam setiap pengembalaan, di dalam pengerjanya ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia akan terus maju ya Tuhan, karena Engkau yang akan menuntun bangsa kami ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau urapi, Kau jamah, Kau sertai para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah ya Bapak. Kau urapi, Kau jamah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah doa fajar ini ya Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkaulah yang memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita dan terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang memberkati kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.